Ini dimulai dengan memperlihatkan ledakan besar di sebuah kota. Ternyata ledakan tersebut berasal dari monster yang mirip dengan Piccolo. Dan seorang pria berkepala botak pun berkata, berangkat. Scam berlanjut di mana seorang anak kecil menangis di tengah puing kota yang sudah hancur. Anak itu pun akan diremas oleh monster Piccolo, namun secepat angin ia diselamatkan. Ternyata si pria botak telah menyelamatkan anak tersebut. Sang monster Piccolo bertanya siapa ia, dan si botak pun menjawab jika ia adalah seorang pahlawan. Si monster Piccolo pun marah, lalu berubah ke mode beast lebih besar. Namun, satu pukulan dari si botak menghancurkan tubuh monster Piccolo. Scam berpindah ke 3 tahun yang lalu. Seekor monster kepiting menyerang para warga. Kepiting pun bertemu seorang pria kantoran yang ternyata seorang pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Ia pun berkata jika ia ada wawancara pagi ini, namun harus bertemu dengan monster kepiting. Dan ia juga berkata jika ia tidak akan lari dari kepiting tersebut. Kepiting pun merasa jika pria ini cukup berani dan akan membiarkannya hidup. Kepiting pun mencari mangsa lain, yaitu bocah berdagu terbelah. Pria itu pun melanjutkan perjalanannya. Ketika di jalan, ia bertemu bocah berdagu terbelah. Tapi kok mirip... Pria tersebut pun bertanya kepada sang bocah, apa yang telah ia lakukan kepada si monster kepiting. Si bocah pun menjawab, ketika si kepiting tidur, ia menggambar puting di dadanya menggunakan spidol permanen. Tak lama si bocah diserang si kepiting, dan pria itu pun menyelamatkannya dan menyuruhnya pergi. Namun, si kepiting menjadi menggila karena kesal dengan bocah tersebut. Kepiting pun mengempaskan si pria secara terus-menerus. Namun, dengan keteguhan hatinya, ia menyerang si kepiting dengan dasinya dan membuat mata si kepiting dan juga isi tubuhnya keluar. Dan ia pun menang. Kembali ke masa kini, pria pengangguran tersebut ternyata adalah si botak yang mengalahkan monster Piccolo tadi. Ia sedang berbelanja di sebuah supermarket, dan supermarketnya tiba-tiba menghilang begitu saja karena gedungnya tertendang monster. Monster besar yang mirip kolosal Titan tersebut ternyata manusia. Mereka adalah saudara yang berambisi menguasai bumi dan meminum ramuan buatan sang kakak. Mereka berdua pun menghancurkan kota, tetapi si botak tiba-tiba ada di pundak si kolosal Titan, dan sang kakak menyuruh si kolosal Titan membunuh si botak yang ada di pundaknya. Namun, ia lupa pundak mana yang harus ditepuk, dan sang kakaklah yang harus menjadi korban karena lupa pundak mana si botak berada. Monster kolosal pun berteriak karena sudah membunuh kakaknya sendiri. Ia menyerang si botak dengan membabi buta. Beberapa gedung hancur karena amukan si kolosal Titan. Namun, si botak berhasil selamat dan sebuah tinju mendarat di wajah si kolosal Titan, dan sebuah kota pun hancur karena monster kolosal Titan tersebut terjatuh di kota tersebut. Si botak pun pulang ke rumah sambil berpikir jika tanda-tanda kejahatan di dunia ini belum akan menghilang. Ia pun merasa jika selama ia menjadi hero, ia belum memberikan dampak berarti kepada masyarakat. Namun, bukan itu yang membuatnya bersedih. Akan tetapi, semakin hari, jiwanya semakin hampa karena rasa takut, gembira, dan sedih semakin menghilang dari jiwanya. Ketika ia termenung, si botak bertemu sebuah monster mobil yang sedang menghancurkan mobil yang sedang terparkir di jalan. Si monster mencoba menyerangnya, namun satu upper jet membuat monster tersebut terbagi dua. Ia pun kembali ke rumah dan melakukan semua aktivitas hampanya sendirian lagi. Pagi yang tenang pun berubah menjadi bencana. Si botak diserang sebuah monster bawah tanah dan berkata jika mereka adalah penduduk bawah tanah bumi. Mereka pun mulai menyerang si botak. Namun, si botak bukanlah hero biasa. Ia bisa mengimbangi para monster. Bahkan ketika sudah terkena ledakan, si botak pun masih bisa selamat. Dan si botak pun menggila dengan menghabisi mereka semua. Akan tetapi Raja Monster bawah tanah pun muncul dari dalam tanah. Dan sebuah alarm membangunkan si botak dari mimpinya. Mimpi ternyata. Ia pun bangun dan mendengar suara berisik di luar rumahnya. Yang ternyata itu adalah sekelompok monster betulan. Ketika ia menghadapi monster tanah tersebut, para monster pun kabur dan menuliskan sebuah kata maaf pada sebuah bendera putih. Dan episode pun selesai.